Banyak orang berolahraga karena alasan kesehatan yang berbeda, untuk menurunkan berat badan, atau kebugaran umum. Tetapi tidak banyak orang berolahraga untuk mencegah kanker atau meningkatkan kesembuhan untuk yang menderita. Ada data menarik yang akan saya bagikan dengan Anda dan menunjukkan hubungannya untuk mengurangi risiko kanker. Studi demi studi dan saya akan menempatkan beberapa penelitian di bawah ini, menunjukkan penurunan besar dalam risiko terkena kanker endometrium, kanker kolorektal, kanker prostat, kanker payudara, kanker paru-paru, kanker ovarium, kanker lambung. Apakah kanker payudara juga? Iya, benar. Izinkan saya memberi Anda beberapa informasi dasar sebelum saya menjelaskan mengapa olahraga membantu. Hal nomor satu yang perlu Anda ketahui adalah kanker terjadi dari sel normal. Entah bagaimana, karena berbagai alasan, mitokondria menjadi rusak dan kemudian sel beralih, membalikkan metabolisme ke fermentasi hal-hal seperti glukosa. Jadi sel normal menggunakan banyak oksigen. Sel kanker dalam proses fermentasi mereka dilakukan tanpa oksigen. Jadi itu anaerobik. Jadi kita memiliki sel normal yang menggunakan banyak oksigen. Sel kanker tidak harus menggunakan oksigen sama sekali. Ini memfermentasi hal-hal. Sekarang, perbedaan lain antara sel normal dan sel kanker adalah bahwa sel normal memiliki banyak mitokondria. Dalam sel kanker, tidak banyak mitokondria. Mereka rusak atau tidak berfungsi. Sel normal memiliki umur terbatas. Tidak hidup selamanya. Dan salah satu cara tubuh melakukan ini adalah melalui sesuatu yang disebut apoptosis, yang merupakan kematian sel yang dikendalikan, di mana sel-sel Anda bunuh diri. Sehingga mereka tidak terus tumbuh dalam sel kanker. Mereka tidak mendapatkan sinyal untuk menciptakan apoptosis. Jadi mereka terus hidup terus dan terus dan terus. Jadi itulah apoptosis. Ini adalah kematian sel yang dikendalikan. Sel normal mendapatkan pemicu dan pemicu itu berasal dari jenis produk sampingan tertentu dari mitokondria. Dan itu adalah produk dari penggunaan oksigen. Dan produk sampingan itu disebut ROS. Singkatan dari spesies oksigen reaktif dengan S. Ini adalah sekelompok beberapa bahan kimia reaktif yang mempengaruhi tubuh kita dengan cara tertentu, dan bereaksi terhadap tubuh. Dan reaksi yang ingin saya bicarakan adalah kemampuannya untuk memicu apoptosis. Jadi ROS memicu sel-sel untuk bunuh diri. Dalam sel kanker Anda memiliki kekurangan ROS. Dalam sel normal, Anda memiliki banyak ROS. Jadi untuk membuat ini benar-benar sederhana, semakin banyak oksigen yang dapat Anda berikan kepada sel-sel Anda, semakin banyak ROS atau spesies oksigen reaktif yang Anda miliki untuk memicu apoptosis. Inilah sebabnya mengapa hal-hal yang memiliki oksigen rendah meningkatkan kanker. Oke, seperti merokok, misalnya. Anda mengurangi oksigen dalam tubuh seperti infeksi. Itu adalah keadaan oksigen yang rendah dalam tubuh, seperti peradangan. Menurut Anda, mengapa kanker menyerang area peradangan? Karena ada lebih sedikit ROS untuk memicu apoptosis dan dapat tumbuh lebih banyak. Ini alasan mengapa kanker cenderung tumbuh di daerah cedera lama juga. Jika seseorang merokok mengiritasi paru-paru, itu akan seperti trauma mikro. Sekarang, dalam keadaan stres kronis Anda memiliki jumlah oksigen yang lebih rendah dalam keadaan glukosa tinggi. Jika seseorang menderita diabetes atau mereka mengonsumsi banyak karbohidrat dan mengalir di tubuh mereka dengan gula atau karbohidrat, itu pada keadaan oksigen yang lebih rendah daripada keadaan di mana mereka membakar keton atau lemak. Tapi hal berikut ini sangat menarik. Mengapa ketika melakukan penelitian tentang antioksidan sintetis seperti beta-carotene dan alfa-tokoferol, yaitu vitamin E, sedangkan versi sintetis dari vitamin ini ada peningkatan risiko kanker.
Mungkinkah antioksidan sintetis atau antioksigen ini? Bahan kimia menurunkan oksigen sehingga menurunkan apoptosis dan sel kanker. Ya, saya pikir itulah yang benar-benar terjadi karena dalam penelitian yang menunjukkan bahwa antioksidan ini lebih buruk pada kanker, mereka selalu menggunakan sintetis. Mereka tidak menggunakan versi alami. Penting untuk memahami hal ini jika Anda menderita kanker atau Anda ingin mencegah kanker. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memperlambat atau mencegah kanker. Oke, nomor 1. Lakukan diet ketogenik. Tentu saja, turunkan gula makanan Anda. Mungkin Anda ingin melakukan ruang oksigen hiperbarik. Itu satu hal yang bagus. Sekarang ini sesuatu yang tidak saya rekomendasikan, kemoterapi dan radiasi. Meski mereka berkata ini akan meningkatkan lebih banyak ROS yang kemudian menciptakan apoptosis di sel kanker. Baiklah. Tetapi masalahnya ia datang dengan paket yang menciptakan banyak kerusakan dan efek samping lainnya. Tetapi salah satu hal terbesar yang akan meningkatkan oksigen dan ROS adalah olahraga sederhana. Olahraga meningkatkan oksigen Anda 10 hingga 20 kali lipat dan meningkatkan ROS sebanyak 1000 kali lipat. Jadi ini alasan lain untuk berolahraga agar mencegah kanker. Jika Anda menderita kanker, Anda harus berolahraga untuk meningkatkan oksigen. Ini akan meningkatkan kehilangan produk sampingan, yang akan membantu menciptakan apoptosis pada sel kanker. Saya telah melakukan banyak video tentang kanker. Ini satu hal yang dapat Anda tambahkan ke protokol. Plus, olahraga juga meningkatkan gula darah dan resistensi insulin, yang akan mengurangi risiko terkena kanker. Karena orang yang memiliki resistensi insulin, obesitas, berada pada tingkat risiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker. Berolahraga di luar mendapatkan vitamin D. Vitamin D telah dikenal untuk mengurangi risiko makan kanker serta sejumlah sinar matahari seperti spektrum inframerah. Saya tidak ingin Anda membakar diri, tetapi sekedar mendapatkan dosis matahari. Tidak terlalu lama, secukupnya saja jangan membiarkan diri Anda terbakar. Manfaat lain dari olahraga adalah meningkatkan jumlah mitokondria. Karena ketika sel kanker Anda tidak memiliki cukup mitokondria untuk menghasilkan oksigen dan ROS. Dan terakhir, olahraga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini sangat membantu melawan kanker. Karena ada dua jenis sel dalam sistem kekebalan tubuh yang secara langsung membunuh sel kanker. Untuk informasi tentang apa yang harus dimakan untuk kanker, silakan tonton video saya yang lain.